Halo guys, balik lagi di podcast kita hari ini. Kita sekarang nggak sendirian lagi nih, udah ada temen-temenku Rendra sama Laura. Halo kalian. Halo. Ya, halo. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas topik yang jujur agak serius tapi penting banget. Judulnya Speak Up, berani melapor, berani melindungi diri. Tapi tenang, kita bakal bahas dengan santai aja dan nggak usah tegang-tegang. Oke, langsung aja deh. Menurut kalian nih, speak up tuh sebenarnya apaan sih? Kalau menurut aku ya, speak up itu kayak berani ngomong langsung sih. Kayak ada hal yang bikin kita nggak nyaman, kita langsung ngomongin aja ke mereka. Itu juga, soalnya kayak orang-orang tuh terlalu nyebelin kayak diem, padahal itu sangat penting untuk dibicarain. Nah itu juga, aku juga bingung sih sama orang yang nggak berani speak up. Kenapa orang-orang suka takut buat speak up sih? Mungkin takut gak dipercaya sama orang, nanti takutnya dibilang kayak lebay gitu. Ya, nanti malah makin ribet kayak dilaporin jadi tambah panjang. Ya sih, relate banget itu kadang malah jadi overthinking dulu sebelum ngomong. Kalau dipikir-pikir kenapa sih kita harus tetap berani speak up? Karena kalau kita diem ya, masalahnya itu nggak akan kelar-kelar, bahkan semakin parah sih. Harusnya kalau kita doang kayak gitu tuh harus keren laporin, kalau nggak dia bakal ya ngebully orang-orang terus. Oke, nah itu kan penting sih, jadi bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain ya. Misalnya nih, ada teman kita yang lagi ngalamin hal gak enak, tapi dia takut ngomong, kita sebagai teman harus ngapain? Aku sih jangan langsung judge ya, kadang ngomong tuh cuma butuh didengerin doang. Setuju aku, jangan kayak gitu, soalnya orang yang dibully itu pengen didengerin, kayak dia itu ya dibully itu gak enak ya, jujur ya? Itu gak enak. Nah, dia tuh kayak pengen dipahamin, jadi kita harus memahami dia secara dalam, jangan cuma kayak gitu doang. Jadi kita lebih nemenin ya. Mendingan bisa ngasih tahu kalau dia itu nggak sendiri. Nah kalau kita sendiri, langkah pertama apa yang harus kita lakuin? Ya kalau menurut aku ya jangan dipendam aja sih, soalnya itu bakal buat hati gak tenang sama pikiran pusing. Coba kita cerita ke orang yang kita percaya dulu, kayak orang tua, guru, atau teman dekat gitu. Ya sama kalau bisa sih ini pun juga ya buktinya, soalnya kalau mau dilaporin harus ada buktinya ya, kalau tahu buktinya sama aja hoax ya. Itu kadang sering kepikiran ya. Ngomong-ngomong, menurut kalian speak up itu susah gak sih? Enggak sih. Rar. Jujur susah sih, apalagi kalau kita lagi takut atau malu. Sama lebih hati-hati pas main sosmed sih, soalnya ya sosmed kan luas, hati-hati aja, kayak banyak orang yang nggak suka kita, ya banyak haters lah, semua orang kan bisa komen sebebasnya. Jadi bukan berarti langsung berani ngomong ya, tapi butuh proses. Oke, selain speak up, ada nggak sih cara lain buat melindungi diri? Aku kita harus berani bilang enggak, itu kadang juga gak enakan, itu kayaknya juga gak nyaman. Dan buat kalian semua ya, kalau ada yang cerita itu tolong didengerin, soalnya dia tuh pasti kalau mendem sendiri nanti stres, kayak ada orang-orang yang loncat dari mana itu banyak kan ya, bahayanya kayak gitu, kayak mental itu lebih penting dari istilahnya, jadi tolong didengerin ya. Banyak banget kejadian berawal dari online. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, aku mau minta pesan singkat dari kalian deh buat yang mendengarkan. Jangan ngalamin hal yang gak enak atau gimana gitu, jangan ngerasa kamu menghadapi semuanya sendiri. Cerita itu gak apa-apa banget kok. Misalnya kalian melihat muka teman kalian kayak lagi nggak enak itu, kalian tanyain, jangan didiamin. Kita itu sebagai teman harus saling memahami. Intinya speak up itu bukan jadi ribut, tapi justru buat jaga diri kita. Makasih banget ya yang ngobrol bareng hari ini. Santai aja kan. Dan buat kalian yang nonton juga, jangan lupa kalau ada yang nggak beres, jangan nggak berani ngomong. Ngomong itu penting. Oke, segitu dulu dari kita, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.